jelaskan di bagian direction. Di sini direction berguna untuk melakukan up, down, right, dan left, yaitu untuk mengarahkan ke atas, ke bawah, ke kanan, dan ke kiri. Terus ada di bagian food. Di sini ada kelas makanan. Terus ada constructor generate, yaitu panggil generate. Di dalam generate terdapat max kolom dan row baris. Jadi untuk menentukan seberapa banyak atau seberapa maksimal membuat kolom. Terus ada draw untuk menggambar makanan dan fill untuk mewarnai makanannya. Terus next di bagian main. Iya, di dalam main kita buat grid size untuk ukuran kotaknya. Terus ada LED untuk memanggil kelas ular. Terus baris ke-7 untuk inisialisasi setup. Terus baris ke-8 untuk membuat ukuran kandang ular, yaitu yang kotak berwarna hitamnya itu. Terus baris ke-9 tuh untuk menentukan kecepatan si ularnya. Terus baris ke-13 untuk menggambar kandangnya itu yang berwarna hitam. Terus baris ke-16 untuk menggambar kotak putihnya atau si ular. Nah, terus bagian baris ke-19 itu untuk menggerakkan si ular, yaitu ketika kita menekan tombol left atau ke atas, ular akan bergerak ke atas. Ketika kita menekan tombol right, maksudnya ketika kita menekan tombol left, itu ular akan bergerak ke kiri. Terus ketika kita menekan tombol right, ular akan bergerak ke kanan. Ketika kita tekan tombol up, ular akan bergerak ke atas, dan ketika kita tekan tombol down, ular akan bergerak ke bawah. Terus yang baris ke-28 itu untuk berhenti, ya baris ke-31 itu untuk memulai, terus 38 itu untuk membuat gambar kotak, terus lanjut ke bagian vektor. Nah, di bagian vektornya ini untuk menyimpan X dan Y. Oke, di sini pertama kita buat kelas ular. Di dalam kelas ular terdapat konstruktor. Nah, ini di badan kita panggil badan. Di vektor di tempat satu persatu. Berada di tempat satu persatu. Lalu kita panggil panjang badan. Panjang badannya 10. Di panjang badan yang ini itu kita buat pertama kali kita buat 10, panjangnya 10. Lalu direction, lalu change direction. Setelah itu kita buat makanan, maksimal kolom, lalu kita buat maksimal baris. Lalu di sini tuh algoritmanya nanti dijelasin terakhir. Habis itu ada predict tuh untuk memprediksi alur ularnya. Lalu move LED kepala sama LED badan ini dipanggil. Lalu setelah itu ada jika si kepalanya itu nabrak tembok atau nabrak badan, nanti akan berhenti. Nanti terus akan muncul alert ulang. Setelah itu di sini jika perulangan jika nabrak makanan,
Jika makanan ini nabrak ke badannya itu tidak bisa. Kita buat di sini di generate di tempatin yang berbeda-beda. Lalu di sini mengecek badannya. Lalu di sini change direction. Lalu di sebelah ini, di sini ada makanan ke badan. Makanan ke badan maksudnya makanan ini di nabrak badan itu tidak bisa. Kita buat tidak bisa nabrak badan. Lalu jika nabrak makanan, jika kepala itu nabrak makanan, nanti si badan ini akan tumbuh, akan bertambah panjangnya. Lalu jika si kepala itu nabrak tembok, nanti akan mati. Nah, ini buat maksimal kolom, maksimal baris, lalu buat kepala. Setelah itu di sini ada nabrak badan, itu di set si kepalanya itu tidak bisa nabrak badan. Nanti jika kepala ini nabrak badan itu akan meninggal atau mati. Lalu mengulang lagi. Setelah itu ada mengganti arah. Di sini change direction untuk mengganti arah ke bawah, ke atas, lalu ke kanan, ke kiri. Lalu di sini draw untuk menggambar. Maksud untuk menggambar itu untuk menggambar badan, storage. Lalu menggambar makanan. Lalu kita lanjut ke bagian algoritma bijaksanya. Nah, sebelum kita masuk ke algoritmanya ini, saya jelaskan sedikit maksud dari pengertian dari Dijkstra ini, sebuah algoritma pencarian pada suatu graf. Yang jadi untuk mencari jalur terpendek, contoh nih dari kota A ke kota B. Nah, itu cari jalur terpendek. Tetapi kalau yang di sini itu kan kotak-kotak. Nah, di sini kita setting ininya satu-satu. Jadi di sini satu, di sini satu, di sini satu. Apa namanya? Ukurannya. Panjang kalau di kota itu panjang kotanya, kalau di sini panjang makanan ke panjang node-nya. Ini disebut node. Di sini disebut node. Lalu kita lanjut masuk ke codingannya atau ke source code-nya. Di sini kita buat node, ada posisi, di sini ada posisi, ada weight itu berat, lalu ada finish atau bukan. Di sini kan ada finish atau bukan. Itu. Di sini kita buat kelas bijaksanya, kita inisialisasi make kolom, terus inisialisasi make row itu baris, lalu kita prediksi. Kita buat predik badan dan makanan, dimana kita ambil kepala, ambil badan, lalu nodes itu kita ambil dari ini node nih. Setelah itu nah di sini terdapat yang sebelah let node ini tuh dari algoritmanya, dari rumus algoritmanya bijaksanya. Lalu let finish itu inisialisasi finishnya. Setelah itu let low node ini jika mendapatkan low node, lalu di bagian yang ini node ini tidak bisa dikunjungi ulang. Jadi ini si kepala ini tidak bisa mengunjungi lagi. Setelah itu ini ada perulangan.
si ini udah ketemu, itu udah berhenti. Tetapi kalau di sini setiap hijau ini ketemu, nanti akan berpindah-pindah tempat. Maksud berpindah-pindah tempat tuh sampai kepalanya ini tidak bisa berjalan lagi itu udah berhenti. Contohnya kayak gini. Bentar, kita tungguin sampai selesai. Sambil saya jelasin sedikit. Nah, ini kita buat tetangga node-nya. Jika belum, ini jika sudah. Ini jika belum. Jika belum ini akan cari terus gitu. Lalu di bagian ini kita buat fungsi bobot terendah dari semua node yang belum di-visit. Visit tuh maksud divisi tuh dikunjungi, yang belum dikunjungi. Lalu di sini ada perulangan juga mencari week yang paling kecil atau bobot yang paling kecil. Setelah itu, oh iya, yang di sini, yang di bagian inisialisasi graph ini kita pertama kita push node vektor, kita push makanan, kita push kepala dan makanan. Lalu kita buat perulangan. Di sini ada perulangan juga. Nah, ini jika si kepala ini tidak bisa bergerak lagi, ini akan berhenti. Nah, ini udah tidak bisa bergerak nih. Nah, segitu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf.